Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog menakar terkait dengan kesaksian dari para saksi ahli yang juga membuka fakta-fakta baru dalam persidangan atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Masih bersama kami Profesor Suparji Ahmad selaku Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar di studio malam hari ini. Kemudian Leopold Sudaryono selaku pakar kriminologi Universitas Diponegoro atau Undip, dan juga Roni Talepesi selaku kuasa hukum Richard Eliezer, dan Belan Dewangga Pribadi selaku kuasa hukum Ricky Rizal yang tersambung bersama kami melalui Zoom malam hari ini. Bang Roni, saya ke Bang Roni lagi. Kalau dari kacamata Bang Roni, ketika kesaksian dari saksi ahli selama ini yang hadir dalam persidangan memberatkan Verdi Sambo, apakah itu juga akan memperingan atau membantu kedudukan dari klien Anda di mata majelis hakim? Iya Mbak Fani, dalam hal ini kan klien saya sudah dari awal sampaikan bahwa dia meminta maaf, dia kooperatif, kemudian dia siap menerima apapun keputusan dari majelis hakim. Nah itu buat kami itu adalah hal yang baik. Dalam proses persidangan ini klien saya konsisten ya. Kemudian dalam keterangannya juga pun menyampaikan fakta-fakta sesuai dengan apa yang di kejadian perkara pidana ini. Kemudian ada beberapa poin-poin juga yang disampaikan, yang ditanyakan oleh majelis hakim yang tidak ada dalam berkas. Nah buat kami ini adalah bentuk komitmen dari Richard Eliezer ya. Ketika hari ini pengacara dari Verdi Sambo coba lagi menyudutkan Richard Eliezer yang menyampaikan bahwa klien saya berbohong, padahal saya rasa publik sudah tahu di sini kan yang konsisten berbohong ini siapa. Verdi Sambo dan Putri Candrawati kan sudah kelihatan dalam persidangan juga, mereka berbelit-belit ceritanya, nggak nyambung kronologisnya. Kemudian yang tadi yang disampaikan terkait dengan senjata stayer yang dibawa ke lantai 3 tidak melalui lift, itu memang klien saya sampaikan di persidangan bahwa tidak melalui lift tetapi melalui tangga. Tangga itu adalah tangga darurat, di mana tangga darurat itu melewati kamar ADC dan melewati dapur. Saya kan ada di rekonstruksi, jadi saya tahu posisi rumah tersebut. Tetapi begini Mbak Fani, kalau mereka mau bicara apapun silakan sajalah. Tetapi faktanya adalah TKP rusak, CCTV lantai 2, lantai 3 rusak. Jadi mereka untuk membuktikan bahwa mereka yang benar itu agak sulit dinala dan sulit diterima oleh publik. Gitu. Jadi terkait dengan ahli yang sudah dihadirkan, ya ini bahwa posisi dari klien saya sebagai bawahan yang tidak bisa menolak perintah karena baru bergabung di polisi, kemudian hierarkinya pangkat paling rendah dengan berhadapan dengan jenderal bintang 2, kemudian terkait relasi kuasa. Ini kan sudah terbukti di persidangan, terungkap di persidangan, fakta-fakta seperti ini. Nah kemudian terkait dengan CCTV, itu juga sudah memperjelas bahwa saudara PC itu naik ke lantai 3. Itu kan walaupun PC itu membantah bahwa dia tidak ada di lantai 3. Ya, tetapi memang kan karena lantai 3 itu CCTV-nya sudah rusak. Saya sudah nanyakan ke saudara Verdi Sambo. Itu CCTV lantai 2 dan lantai 3 di rumah Saguling. Itu di mana? Dibilang rusak. Nah, buat kami kan logikanya kan rumah sebagus itu, sebesar itu, di lantai 1 saja ada CCTV. Kok lantai 2, lantai 3 tidak ada CCTV? Kan katanya memang ada sabotase, Bang. Ada sabotase bagaimana? Kami sudah tanyakan. Itu kan yang jadi gini Mbak Fani. Bayangkan saja persidangan ini aja rumit gitu loh, dibikin rumit sama mereka, apalagi penyidikan. Tim sus harus bekerja secara ekstra untuk mengumpulkan barang bukti. Tetapi begini loh, barang bukti ini kan saling keterkaitan. Jadi peristiwa pidana ini tidak bisa sepotong-sepotong. Ini harus menjadi satu peristiwa pidana yang utuh. Jadi kalau yang disampaikan seperti kalau seandainya menguntungkan mereka, kenapa tidak mereka keluarkan barang bukti tersebut kan? Nah pertanyaannya kenapa barang bukti tersebut tidak dikeluarkan di dalam persidangan gitu loh? Kalau mereka bilang ada hal-hal yang menguntungkan mereka, keluarkan silakan. Hakim kan memberikan kesempatan, kayak contoh saudara Putri Candrawati membantah tidak ada di lantai 2. Nah di handphonenya Richard Eliezer yang tidak disita oleh Verdi Sambo, itu dipikir handphone tersebut kan rusak. Dia kan punya 2 handphone, handphone yang satu itu buat handphone keluarga. Nah di tanggal 10 jam setengah 12 malam itu dia sempat memfoto, itu ada bayangan, ada kakinya Verdi Sambo dan tangannya Putri Candrawati, di mana persidangan itu identik gelangnya yang di sebelah kanan. Itu kan kami keluarkan di persidangan bahwa membuktikan bahwa saudara Putri Candrawati itu ada di lantai 2 tanggal 10 terkait dengan janji uang dan handphone, disuruh tukar handphone. Nah sebenarnya begini Mbak Fani, ini kan fakta persidangan sudah terungkap. Kita harapkan bahwa
nanti kan besok ada pemeriksaan ahli pidana juga. Jadi kita pikir bahwa ini sudah mengkerucut ya, sudah terbukti bahwa ada pembunuhan berencana di mana intellectual leader-nya adalah Ferdy Sambo dan PC, itu sudah terungkap di persidangan. Dan kalau klien saya sudah jelas posisinya pangkat paling rendah, kemudian itu disampaikan oleh ahli ya, ahli dari kriminolog itu menyampaikan bahwa sangat kemungkinan kecil si Richard Eliezer ini menolak perintah dari Ferdy Sambo Jenderal karena pangkat paling rendah, kemudian dalam situasi yang Ferdy Sambo waktu itu katanya lagi marah, tetapi sisi lainnya dia bilang dia mau main badminton, kadang-kadang nggak masuk nalar buat kita ini, Mbak. Tapi ya silakan saja, itu kan pembelaan dari mereka. Termasuk yang juga Anda permasalahkan adalah kesaksian dari para terdakwa lain, seperti misalnya sesama bawahan begitu ya, Richard Eliezer, maksud kami Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf begitu, Bang Roni? Ya itu silakan saja Mbak, tapi ini kan peristiwa pidana yang utuh ya. Ketika ada hal yang menurut kami ini tidak logis secara hukum, tentunya kami harus punya hak bertanya ya, tentunya kami akan bertanya. Tapi kalau yang menarik ini kan kalau kita klaster saja ya, ini saksi yang ada di TKP Duren 3 ya, itu kan ada FS, RE, ada KM, dan RR. Nah, kalau KM dan RR ini, kalau RR sesuai fakta persidangan dia tidak melihat. Tetapi ada kesaksiannya yang sama seperti dengan Richard Eliezer yang menyampaikan bahwa saudara Ferdy Sambo maju, kemudian mendengar kata berlutut. Nah, itu yang kami ini ya. Tetapi kalau penembakan sesuai hasil dari lie detector, si saudara Ricky Rizal ini tidak melihat. Tetapi kalau yang saksi yang kedua yang bernama Kuat Ma'ruf ini keterangannya sama semua seperti Ferdy Sambo. Tetapi hasil lie detectornya adalah dia berbohong. Ini sesuai dengan hasil lie detectornya dari Ferdy Sambo bahwa ketika ditanyakan menembak almarhum atau tidak, disampaikan tidak. Nah, tetapi hasil dari lie detector adalah dia berbohong. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi dalam peristiwa di Duren 3, di antara 4 orang ini, yang melakukan penembakan itu Richard Eliezer, klien saya. Terus kemudian klien saya menyampaikan bahwa yang melakukan penembakan kedua adalah Ferdy Sambo. Ini keterangannya sama karena apa? Ricky Rizal juga menyampaikan bahwa saudara FS itu maju dan si Kuat Ma'ruf juga sampaikan saudara FS itu maju. Nah, yang menarik kan saudara Kuat Ma'ruf ini sampaikan kan, saya takut karena Bapak sempat nengok-nengok ke belakang, takutnya saya ditembak. Nah, itu yang kami lihat bahwa sebenarnya peristiwa ini Kuat Ma'ruf tahu, tapi kan setelah diuji sama hasil dari poligraf atau lie detector, hasilnya dia berbohong. Tapi berarti tidak sendirian ya Richard Eliezer dalam melawan kesaksian dari kubu Ferdy Sambo seperti itu. Kalau misalnya dari Mas Belan sendiri, ketika ada memang kesaksian dari Ricky Rizal atau klien Anda yang sebenarnya hampir sama, dan hasil poligraf dari klien Anda sendiri juga ya mengatakan klien Anda ada kejujuran di dalamnya. Tanggapan Anda? Mas Belan? Pada intinya Mbak, kami dalam menangani kasus ini tidak ingin masuk ke dalam pusaran kubu A atau kubu B. Kami bekerja coba untuk independen, bahwa sesuai dengan apa yang klien kami alami, lihat dan rasakan. Di awal kan memang terjadi perdebatan luar biasa, tidak masuk di akal. Ricky Rizal berada di TKP tetapi tidak melihat Pak Ferdy Sambo menembak. Nah, hasil lie detector itu kan sudah menyatakan yang tadi Bang Roni sampaikan, bahwa betul bahwa Ricky tidak melihat. Kan yang harus dilihat, dia ini tidak melihat ketika Pak Ferdy Sambo ini menembak itu karena apa. Itu kan dia sudah sampaikan bahwa dia melihat ke arah lain karena ada panggilan dari luar. Panggilan dari siapa sih Mas Belan? Kenapa? Panggilan dari siapa? Dari ajudan di luar Mbak. Dari ajudan di luar yang memanggil di dalam ada apa, sehingga dia merespons itu. Dan itu konsisten. Satu bukti dengan bukti yang lainnya itu konsisten, sehingga menurut kami tidak perlu diperdebatkan lah hal-hal yang seperti itu. Toh Richard kan melihat, toh kan Kuat bilang tidak melihat, tetapi lie detector berkata lain. Sehingga kan sudah bisa disimpulkan sendiri seperti itu. Baik, Pak Leopold. Berarti di sini ada hasil dari poligraf yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Sekali lagi,
keabsahan lie detector itu masih dijadikan parameter sampai dengan saat ini dalam proses persidangan kita atau proses hukum kita? Iya, saya kira lie detector itu jadi masih merupakan salah satu alat yang bisa digunakan dengan tingkat kesahihan yang cukup tinggi ya, sekitar 97% ya. Jadi dan ini secara universal ya, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di semua fair trial di negara maju rule of law ini juga dipakai. Jadi sahih menurut saya. Oke, jadi ketika orang yang sudah menjalankan gitu tes dari poligraf atau lie detector tersebut ketahuan berbohong, maka bisa diambil kesimpulan? Ya, kemudian memang harus ada bukti bahwa yang bersangkut itu membuat keterangan palsu, ya, sumpah palsu. Jadi tidak bisa hanya sekedar kesimpulan dari lie detector itu berbeda dengan keterangan yang dia sampaikan. Harus ada bukti-bukti lain yang mendukung. Baik. Jadi nggak bisa lie detector versus keterangan dia, itu nggak bisa. Oke. Nah, Pak Suparji, ketika misalnya majelis hakim melihat ada kebohongan yang katakanlah disampaikan gitu dari hasil lie detector atau poligraf tersebut, dan persentasenya juga cukup besar antara Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bisa nggak sih ini justru memperberat hukuman yang tadinya dituntutkan oleh JPU, tapi akhirnya divonis oleh majelis hakim berbeda? Ya, tentunya ini menjadi satu pertimbangan oleh majelis hakim ketika seseorang yang sudah disumpah misalnya, yang diharapkan jujur, tetapi ternyata ada kebohongan di situ. Maka konsekuensinya adalah akan memberatkan kepada yang bersangkutan. Dan ini akan berpengaruh kepada tuntutan jaksa, berpengaruh kepada vonis dari majelis hakim. Dan ini akan semakin mengkonfirmasi, memastikan pemenuhan unsur 340-nya. Karena apa? Karena ada kebohongan-kebohongan tadi itu. Mestinya kebohongan tadi itu tidak akan dilakukan sekiranya memang yang bersangkutan itu mau kooperatif dan dalam rangka membantu majelis hakim membuat terang benderang perkara ini. Namun demikian memang bantahan-bantah itu adalah bagian dari upaya pembelaan. Namun apakah kemudian menjadi sebuah kebenaran, sangat ditentukan rasionalitas bantahan tadi, sangat dipengaruhi dari alat bukti yang lain. Jadi siapa yang berbohong maka konsekuensinya akan semakin menyulitkan kepada yang bersangkutan. Karena sering saya mengatakan bahwa kebohongan itu lari dengan secara sprinter. Sedangkan sebuah kejujuran lari dengan cara maraton. Kebohongan itu akan cepat capek, sedangkan orang maraton, kejujuran itu akan jangka panjang staminanya. Walaupun startnya lebih lambat ya, itu. Tetapi nanti akan lama-lama akan mencapai dan staminanya mampu bertahan. Gitu. Tapi ketika saksi ahli di sini yang dihadirkan dalam persidangan, walaupun memang sebenarnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, mengatakan sesuai dengan tupoksi mereka gitu, tidak ada tendensi kebohongan, kemudian tidak ada pelecehan seksual seperti yang sudah disampaikan oleh Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo secara konsisten dalam persidangan seperti itu. Ini juga tentunya bisa menjadi pertimbangan sendiri dari majelis hakim kan? Tentunya sangat dipertimbangkan karena yang bersangkutan adalah sangat personal, sangat subjektif melakukan dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Dan ini akan sangat menyulitkan ke depannya kalau kemudian apa yang disampaikan adalah bisa dikonfirmasi sebagai sebuah kebohongan. Gitu. Dan menyampaikan kebohongan dalam persidangan itu sendiri juga akan atau bisa dipidanakan ya? Ya, ada sebagai keterangan palsu. Dan tapi nanti kan konsekuensinya lebih lanjut panjang lagi. Karena ini fokus persoalan ini sudah berat juga kan gitu. Oke, baik. Bang Roni dan juga Mas Belan, ketika Anda melihat ada kebohongan-kebohongan yang terjadi dalam persidangan dan ini juga menarik klien Anda dalam pusaran kasus ini. Apakah ada langkah hukum tersendiri yang akan dilakukan oleh kuasa hukum baik dari Richard Eliezer maupun juga Ricky Rizal ke depan? Karena lagi-lagi ini menarik klien Anda begitu dalam kasus ini. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Roni, Mas Belan, kemudian juga Pak Leopold dan juga Prof. Suparji. Kita akan sambung dalam segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. MNC News Prime akan kembali setelah jeda berikut.